Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hari ini merupakan pertemuan yang ketiga dari pembahasan kitab Tafsir Kalimat Tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada perkataan al-muallif, wa laysal muradu qauluha bil lisan ma'al jahli bi ma'naha. Dan bukan maksud dari mengucapkan la ilaha illallah itu sekedar melafalkannya dengan lisan, sedangkan orang itu jahil akan maknanya, sedangkan orang itu tidak memahami akan maknanya. Ya, sebagaimana yang telah lalu penjelasannya, bahwa yang dimaukan dengan kalimat la ilaha illallah adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawari wal arkan, yaitu mengucapkan dengan lisan, kemudian meyakini dengan hati, kemudian mengamalkannya dengan anggota badan. Maka orang yang mengucapkannya saja dengan lisan, maka orang tersebut mungkin bermanfaat untuknya di dunia. Ya, tetap kita katakan yanfa. Kalimat la ilaha illallah baginya di dunia. Di dunia artinya selamat dari qital, selamat dari diperangi, selamat dari dibunuh, ya, selamat dalam artian hartanya terlindungi, darahnya juga terlindungi. Ya, selagi tidak tampak darinya pembatal. Selagi tidak tampak darinya pembatal. Akan tapi jika tampak darinya pembatal, maka la tanfa fi dunia. Di dunia tidak berguna. Nah, itu kalau dia ya tinggal di bawah naungan ya pemerintah yang menegakkan syariat Islam. Ya, sehingga orang tersebut la tanfa'u, tidak berguna baginya kalimat la ilaha illallah di dunia dan di akhirat. Itu kalau orang yang tampak darinya pembatal. Tapi orang yang tidak tampak darinya pembatal, maka bermanfaat kalimat la ilaha illallah ini bagi dia hanya di dunia. Tapi di akhirat la tanfa'u, kalimat la ilaha illallah tidak berguna baginya. Jadi wajib ya, di samping dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang kedua adalah dia meyakininya. Ya, dan yang dimaksud dengan meyakininya adalah setelah dia memahaminya. Ya, karena tidak mungkin adanya keyakinan sebelum adanya pemahaman. Ya, tidak mungkin adanya keyakinan bahwa kalimat tauhid adalah kalimat yang benar sebelum dia memahami apa yang dikandung dalam kalimat tauhid ini. Ya, kemarin kita telah nukil dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, kata beliau, fala khaira fi rajulin juhalul kuffar a'lam minhu bi kalimati la ilaha illallah. Maka tidak ada kebaikan pada diri seseorang yang orang jahil kafir. Maksudnya orang jahil kafir di sini siapa? Orang-orang musyrikin Makkah. Orang-orang musyrikin Makkah. Ya, di mana mereka lebih tahu daripada orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sekarang. Orang musyrikin Makkah lebih tahu akan makna la ilaha illallah daripada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah di zaman sekarang. Dan orang-orang musyrikin Makkah ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka tahu bahwa kandungan kalimat itu apa? Bertentangan dengan ajarannya. Ya, bertentangan dengan akidahnya. Ya, bahwa kalimat la ilaha illallah itu ya membatalkan peribadatan kepada al-alihah, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu mereka menolak untuk mengucapkannya. Tapi mereka menolak karena tahu kandungan dari la ilaha illallah. Dan ketika kita katakan bahwa orang-orang musyrikin Mekah tahu akan makna la ilaha illallah, ini tidak bertentangan dengan perkataan kita lainnya bahwa orang-orang musyrikin Mekah jahil. Tidak bertentangan. Kenapa? Karena mereka tahu makna la ilaha illallah, tapi mereka punya syubhat. Ya, jangan sampai ada orang mengatakan ya bahwa apa yang kita ucapkan di sini mutanaqid, bertolak belakang. Di satu sisi kita katakan orang kafir Mekah itu jahil, di sisi lain mereka paham kan makna la ilaha illallah. Ini tidak bertentangan. Mereka paham maknanya, makanya mereka tolak. Tapi mereka tolak karena apa? Karena ada syubhat. Ada syubhat. Oleh karena itu orang-orang musyrikin Mekah kendati pun paham akan makna la ilaha illallah, ya, tapi mereka disifati dengan al-jahl, disifati dengan kejahilan, kebodohan, tidak memiliki ilmu. Nah, ini amrun qat'iyyun, perkara yang qat'i, yang enggak bisa ditolak. Kenapa? Karena ya yang berbicara bahwa orang kafir Mekah itu juhal, yaitu Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an. Maka mengatakan bahwa orang kafir Mekah itu
bukan orang jahil sehingga dikafirkan oleh Rasulullah SAW, ini pendustaan kepada Quran, pendustaan kepada Al-Quran. Ya, dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga mengatakan ya bahwa mereka juhal kuffar. Ya, am tahsabuna annahum yasma'una aw ya'qilun innahum illa kal an'am bal hum adall. Apakah kalian menyangka bahwa mereka mendengar, bahwa mereka berakal? Tidaklah mereka melainkan seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Ada ayat. Apa ayat ini kalau bukan menunjukkan mereka itu juhal, bahwa mereka jahil. Begitu juga ayat yang kemarin kita kutip dalam surat Al-A'raf, ya, innahum ittakhadhu asyayatin awliya min dunillahi wa yahsabun. Sesungguhnya mereka mengambil setan-setan itu sebagai wali, sebagai penolong, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Menyangka mendapat petunjuk. Ini menunjukkan bahwa mereka punya apa? Punya syubhat, tapi kondisi mereka punya syubhat tidak merubah keadaan mereka bahwa mereka apa? Bahwa mereka kufar, bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Jadi kembali kepada apa yang kita bahas, ya. Kembali apa yang kita bahas, bahwa ya, selain mengucapkannya harus apa? Harus memahaminya dan harus mengamalkan ya konsekuensinya. Di sini ada fatwa dari Syekh Sulaiman Ibnu Sahman. Ini sumbernya ada dalam kitab Durarus Saniyah, di mana beliau mengatakan, kata beliau, qala fa idza arafta hadza fa'lam anna la ilaha illallah la tanfa' qailaha illa ba'da ma'rifati ma'naha. Maka apabila kalian ketahui ini, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah tidak berguna bagi orang yang mengucapkannya. Kalimat la ilaha illallah tidak berguna bagi orang yang mengucapkannya kecuali setelah dia mengerti maknanya. Ya, jadi harus mengerti maknanya. Wal amal bi muqtadaha, dan setelah mengamalkan kandungannya. Jadi harus ya mengerti maknanya, dan kedua harus mengamalkan kandungannya. Wa annahu la tanfa'uhu illa ba'da sidqi wal ikhlas wal yaqin. Dan bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini tidak bermanfaat bagi yang mengucapkannya kecuali setelah dia ya memiliki kejujuran. Ya, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya bahwa kalimat la ilaha illallah la syurut, memiliki syarat-syarat. Ada 8. Ya, ada 8. Yang pertama syaratnya apa? Al-ilmu. Ini juga diantara keajaiban zaman sekarang. Di satu sisi kita katakan syarat la ilaha illallah itu ilmu, di sisi lain orang yang tidak berilmu dikatakan ya muslim. Ya, padahal kita katakan syarat la ilaha illallah apa yang pertama? Al-ilmu. Artinya apa ilmu? Ya, mengetahui. Kemudian ada orang yang tidak mengetahui la ilaha illallah kemudian dikatakan muslim. Kaif hadza? Jadi tarakut di antara bentuk ya sikap kontradiksi. Ya, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha wa zidata minha al kufran minka bima siwal ilah min al asya' qad uliha. Ya, ada 8 syarat dari syarat la ilaha illallah. Wa anna la tanfa'u illa ba'da sidqi, dan bahwasanya kalimat ini tidak berguna baginya kecuali setelah adanya kejujuran dalam mengucapkannya. Itu sidq, kejujuran yang menghilangkan kedustaan. Wal ikhlas, dan adanya keikhlasan, yaitu keikhlasan yang menghilangkan kesyirikan. Ya. Wal yaqin, setelah adanya keyakinan, yaitu keyakinan yang menghilangkan keraguan. Ya. Ini sebutkan ada 3 aja, tapi pada hakikatnya ada 8. Kata beliau, qala li anna katsiran mimman yaquluha, karena mayoritas orang yang mengucapkan la ilaha illallah fid darkil asfali minan nar. Subhanallah. Mayoritas orang yang mengucapkan la ilaha illallah tempatnya di mana? Di lembah terdalam dari neraka. Fala budda fi syahadati alla ilaha illallah min i'tiqadil jinan, maka harus dalam bersyahadat dengan la ilaha illallah seseorang meyakininya dengan hati, nutqin bil lisan, dan melafalkannya dengan lisan, wa amalin bil arkan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Ini ya apa yang selaras dan senada dengan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya di sini. Walaisal muradu qauluha bil lisan ma'al jahli bi ma'naha.
dan bukan maksudnya mengucapkannya dengan lisan, tapi seseorang jahil akan maknanya. Dia tidak tahu akan maknanya. Fa innal munafiqin, karena sesungguhnya orang-orang munafik, mereka yaqulunaha, mereka mengucapkan kalimat ini, wa hum tahtal kuffar, sedangkan mereka di bawah dan lebih rendah daripada orang-orang kafir, itu orang kafir asli. Ya, begitu juga orang munafik, cuman dia zahirnya Islam, orang munafik. Wa hum tahtal kuffar, dan mereka di bawah orang-orang kafir. Kata Allah Azza wa Jal, fit darkil asfali minan nar, di lembah terdalam dari neraka jahanam. Nah, ini nukta muhimmah sebenarnya, ya, poin yang penting, di mana sebagian orang menyangka ya bahwa yakfihim la ilaha illallah, cukup bagi mereka la ilaha illallah. Ya, walau amil ma'amil, walaupun dia melakukan apapun dari kemaksiatan, walaupun dia melakukan apapun dari apa? Dari kekufuran. Ya. Nah, ini adalah mazhab, ya, mazhabun qadim, mazhab yang sudah ada sejak lama. Ya. Yaitu yang ya tidak menggolongkan amalan sebagai bagian dari iman. Ya, tidak menggolongkan amalan sebagai bagian dari iman. Itu mazhab al-irja', mazhab murji'ah. Ya. Dan al-irja' yaitu artinya takhir. Arti irja' adalah takhir, yaitu ya menunda. Maksudnya menunda adalah ya menunda al-amal. Ya, artinya tidak menggolongkan al-amal sebagai bagian dari iman, sebagai bagian dari iman. Di sini juga tanbih oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Di sini juga ditanbih, ya, diberikan catatan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa sumber dari pemahaman ini adalah pemahaman al-irja'. Kata beliau, aidan la yakfi al-i'tiqad bil qalbi. Tidak cukup hanya meyakini dengan hati. Wa nutqil lisan, dan melafalkan dengan lisan saja. Jadi dia sudah terpenuhi dua, mengucapkan kemudian ya meyakini. Ya, kalau tadi pertama apa? Ya, dia hanya mengucapkan tapi tidak memahami. Ya, nah, ini wadah, jelas keadaannya. Tapi ada orang yang dia mengucapkan, ya, kemudian dia penuhi yang kedua, yaitu apa? Memahami tapi tidak mau meninggalkan, tidak mau beramal. Tidak mau beramal. Apakah orang yang mengucapkan dua hal ini yakfi? Sudah dianggap cukup? Al-jawab la. Belum cukup. Bala budda minal amal bimuqtadaha. Melainkan harus disertai dengan amal, ya, mengamalkan kandungannya. Berarti kan? Ya. Berarti ya di sini ada dua keadaan, dua kasus. Yang pertama, hanya mengucapkan. Tidak terpenuhi ya pemahaman, tidak terpenuhi amal. Wadah. Ya. Tidak terpenuhi ya pemahaman, tidak terpenuhi amal. Ini mayoritas banyak dari kaum muslimin liaum. Ya, banyak dari kaum muslimin sekarang mereka hanya mengucapkan. Ya. Kalau masalah amal, ya antum enggak usah banyak, artinya ya realitanya wadah. Realitanya jelas. Ya, seperti yang kemarin sudah saya singgung. Ya. Kita lihat ada orang bahwa mereka yashrabul khamar, minum khamar, main perempuan, ya, bertransaksi dengan riba. Ya, kemudian melakukan berbagai macam kemaksiatan, tarikus salam, meninggalkan salat, kemudian giliran diajak taatnya kemana? Ke kuburan. Giliran diajak taatnya ke kuburan. Ya, dia lakukan kemaksiatan dari segala macam jenis dan bentuknya. Kemudian ketika mereka melakukan taatannya kemana? Ke kuburan. Gimana? Nah, bagaimana seorang ngaku akan kafirnya orang seperti ini? Ya, nasallallahu as-salam wal afiyah. Al-muhim, ini realita. Kaum muslimin hanya mengucapkan, ya, banyak dari mereka hanya mengucapkan, melakukan maksiat dan mengerjakan ketaatan dari jenis syirik akbar. Ya, karena menurut mereka syirik akbar adalah ketaatan. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka yang ya mengucapkan paham, mengucapkan dan paham, ya, tapi tidak mau mengamalkan, tapi tidak mau beramal. Ini lebih halus lagi. Sudah ya mengucapkan, sudah paham, berarti sudah ngaji tauhid. Sudah ngaji tauhid, tapi tidak mau beramal, tidak mengerjakan perintah, tidak meninggalkan larangan, menyangka bahwa hal itu tidak merusak tauhidnya. Nah, ini paham yang qadim, paham yang sudah ada sejak lama, ya, dan menyebar sampai ke tengah-tengah ya talabatul ilm. Kata beliau, qala
Wa dzalika bi ikhlasil ibadah lillah wa tarki ibadati man siwah. Yaitu dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Ini amalan yang dituntut, ya, yang pertama kali dituntut dari syahadat. Ya, amalan yang pertama kali dituntut dari syahadat. Artinya orang yang sudah belajar tauhid, ya, paham apa makna tauhid, la yajuz, tidak boleh baginya, ya, dia memberikan ibadah kepada selain Allah, apapun alasannya. Ya. Dan belakangan muncul syubhat. Allah. Muncul syubhat yang mengatakan, ya, tidak mengapa orang melakukan, ya, perbuatan syirik akbar apabila alasannya politik. Ini ajaib. Ini ajaib. Ya, dan lebih ajaib lagi jika yang ternyata yang mengucapkan adalah seorang dai salafi. Ya, seorang dai salafi. Ini, ya, wajib baginya adalah untuk, ya, merujuk kepada kutub ahli ilm, kitab-kitab ahli ilm, dan memperbaiki, ya, pemahamannya. Ya. Seperti itu. Karena dari sini kita ketahui bahwa la yanfa. Walaupun dia tahu, walaupun dia punya karya dalam perkara akidah, tapi dia tidak meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, ya, maka la tanfa. Maka tidak berguna seperti ini. Wala fa la ilaha illallah kalimatu nutqin wa ilmin wa amal. Maka la ilaha illallah adalah kalimat yang diucapkan dengan lisan, ya, dan harus difahami maknanya dan disertai dengan amalan. Laisat kalimat lafzin faqat. Kalimat la ilaha bukan sekedar kalimat yang dilafalkan saja. Kemudian beliau tatarraq di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menyinggung, ya, kelompok Murji'ah. Amal Murji'ah, adapun kelompok Murji'ah, fahum yaqulun yakfit talaffuz bila ilaha illallah. Mereka mengatakan cukup hanya dengan melafalkan la ilaha illallah. Ya. Cukup hanya dengan melafalkan la ilaha illallah. Baik. Mungkin kalau kita lihat di alam realita, ya, lebih khusus para talabatul ilm, tidak ada yang mengatakan ini. Cukup la ilaha illallah. Kan tapi apabila kita melihat kepada aplikasinya, ya, aplikasinya yang menyingkap hakikat apa yang diyakininya. Apa yang saya maksud? Ya, seperti, ya, at-tahawun, itu menggampangkan dalam perkara al-ma'asi wal kufur, kemaksiatan dan kufuran. Ya. Dan yang lebih asyad, yang lebih jelek dari perkara ini, ya, la yukafirul kafir, tidak mengkafir orang kafir dengan sekedar hanya si kafir ini masih mengucapkan la ilaha illallah. Tapi walaupun dalam perkara takrir dia mentakrir akidah Ahlussunnah. Dia mengatakan cara takrirnya tidak cukup hanya dengan, ya, talaffuz, harus dengan pemahaman dan harus dengan amal. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarih wal arkan. Tapi ketika dia dapati di alam realita seorang muslim saleh, ya, jatuh kepada pembatal, la yukafir, tidak menganggapnya kafir. Ya, ini at-tanaqud, ini bentuk dari kontradiktif yang ada dalam, ya, keyakinannya. Ya, jadi seolah-olah bahasa sikapnya, ya, berbicara yakfit talaffuz bila ilaha illallah, cukup hanya dengan melafalkan la ilaha illallah. Kata beliau, qala ay yakfit talaffuz biha ma'tiqadi ma'naha. Orang Murji'ah mengatakan cukup hanya dengan melafalkan saja, ya, dan meyakini maknanya. Wal amal laisa bilazim, sedangkan hanya adapun amalan itu enggak harus amalan itu. Ya, man qalaha walau lam ya'mal syai'an min lawazimiha huwa min ahli jannah. Barang siapa yang mengucapkannya, itu mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia tidak mengamalkan apapun dari konsekuensi la ilaha illallah, maka dia ahli surga. Ya, walaupun dia enggak beramal apa-apa, tidak mengerjakan perintah, tidak meninggalkan larangan. Takrir, ya, takrirnya seperti ini. Ya, ini takrir Murji'ah. Ya, tapi, ya, yang ajaib ada yang mentakrir akidah Ahlussunnah, tapi ketika pindah kerana aplikasi, ya, mencocoki al-Murji'ah. Mencocoki al-Murji'ah. Berkata qala walau lam yusalli, walaupun dia tidak salat, walam yuzakki, walaupun dia tidak berzakat, walam yahuj, walaupun dia tidak haji, walam yasum, tidak puasa, walau fa'ala al-fawahish wal kaba'ir, walaupun dia mengerjakan zina dan dosa-dosa besar, waz-zina was-sariqah, dan perzinaan dan mencuri, wa syurbil khamr, dan minum khamr, wa fa'ala ma yuridu minal ma'asi, dan walaupun dia mengerjakan apa yang dia maukan dari kemaksiatan-kemaksiatan, wa tarakat ta'at kulliha, dan meninggalkan at-ta'at kullaha, meninggal ketaatan-ketaatan seluruhnya. Ya, ini akidah al-Murji'ah. Ya.
Ini penting untuk tatarruk li hadhil masalah, untuk kita singgung sedikit tentang masalah ini. Ya, karena masalah ini memang ya musibah asliyah, musibah yang ada di zaman kontemporer sekarang, ya terlebih khusus dari orang yang mempelajari at-tauhid. Wala kata mereka, li'annahu yakfi la ilaha illallah indahum. Karena cukup la ilaha illallah menurut orang-orang Murji'ah. Hadza madzhabul Murji'ah. Ini mazhab Murji'ah. Alladzina yukhrijuna al-'amala min haqiqatil iman. Yang mengeluarkan amalan dari hakikat keimanan. Mengeluarkan amalan dari hakikat keimanan. Wa ya'tabiruna al-'amala in jaa'a fiha fabiha wa ni'mat wa in lam yaji' fa inna takfi la ilaha illallah indahum. Dan mereka menganggap bahwa amalan apabila dilakukan maka alhamdulillah, dan apabila tidak dikerjakan maka cukup la ilaha illallah menurut mereka. Sumber dari masalah ini adalah mereka berdalil dengan sebagian dan meninggalkan sebagian. Ini sumbernya. Ya. Dan Syekh atau Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Kitab Tauhid itu menyinggung masalah ini. Ya, menyinggung syubhat al-Murji'ah. Kitab Tauhid ya karya Imam Ibnu Rajab. Ya, menyinggung masalah ini bahwa sebagian orang berdalil dengan ya ayat yang berdalil dengan hadis yang padanya terdapat janji. Ya, padanya terdapat janji barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Masuk surga. Ya. Tapi mereka meninggalkan ya hadis-hadis yang di sana ya terdapat syarat. Ya, terdapat syarat. Ya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha sidqan min qalbi, jujur dari hatinya. Ya, ikhlas dari dalam hatinya. Ya, tidak ragu terhadap kalimatnya. Ya. Ini mereka tinggalkan. Ya, dari sini karena mereka mengambil sebagian, meninggalkan sebagian, ya waqa'a fi dhalal. Maka terjatuhlah mereka ke dalam kesesatan. Ya. Terjatuhlah mereka ke dalam kesesatan. Nah, ini musibah yang menimpa sebagian thalabatul ilm. Ya, sehingga mereka mengatakan selagi masih mengucapkan la ilaha illallah maka tidak menjadi kafir. Ya, dan lebih ajaib lagi ya, apa yang kita dengar belakangan ya, disebabkan karena membela pendapat ini ya jatuh kepada ya jurang lainnya. Ya, mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan Ibnu Arabi. Mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan Ibnu Arabi. Ya, padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kafara, mengkafirkan Ibnu Arabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kafara, mengkafirkan Ibnu Arabi. Maksud tujuannya apa? Ya, kalau Ibnu Arabi saja tidak dikafir oleh Ibnu Taimiyah, ya, maka kenapa kita kafirkan ubadul kubur yang mereka mengucapkan la ilaha illallah? Ini ghalat, keliru dalam memahami kalamul ulama. Dan apa yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, insyaallah hal perkara ini jelas ya, bahwa ubadul kubur, penyembah kubur, mereka kufar dan mereka tidak memiliki dalil dan sandaran sedikit pun dari kalamul ulama ya, kecuali dari pemahaman mereka yang keliru. Maka dalam berdalil dengan ayat nggak bisa sebagian-sebagian. Ya, berdalil dengan hadis tidak bisa sebagian-sebagian. Ya, begitupun juga berdalil dengan kalamul ulama, nggak bisa sebagian-sebagian. Harus seorang mengumpulkan semua kalam alim fulan, ulama tertentu, kemudian ya darinya dia ketahui apa kesimpulannya. Ya. Sebagaimana al-Murji'ah berdalil dengan sebagian jatuh fid dhalal, jatuh kepada kesesatan, maka begitu pun juga ya mereka yang berdalil dengan kalam ulama sebagian meninggalkan sebagian lainnya maka jatuh fid dhalal. Maka berkata Syekh Shalih Fauzan tentang kaidah ini. Ya, tentang kaidah ini artinya harusnya seorang yang ingin ya berdalil dengan kalamul ulama ya, dan telah kita tegaskan bahwa dalil dalam hukum Islam bukan kalam alim. Ya, dalil dalam hukum Islam apa? Quran, sunnah, wal ijma'. Ya, akan tapi ketika kita berhadapan dengan orang yang mereka berdalil dengan kalamul ulama, maka kita harus ikutin logikanya. Ya, ikuti cara berfikirnya. Dengan catatan kita ajari dia bahwa ya semua ini runtuh dengan satu kalimat. Ya, berdalil dengan kalam fulan, dengan kalam fulan, dengan kalam alan, runtuh dengan satu kalimat. Hal kalamuhum hujjah? Apakah ucapan mereka hujjah? Selesai sudah. Selesai sudah. Al-jawab laisat bil hujjah. Ucapan mereka bukan hujjah. Akan tapi kita gunakan kalamul ulama sebagai apa?
sebagai penguat dari dalil yang kita pakai dari ayat Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun menjadikan metodenya terbalik, ya, menjadikan kalamul ulama sebagai dalil sedangkan ayat dan hadis sebagai penguat, ya, ini metode ya khalafiyah bukan salafiyah. Metode ahlul bidah bukan ahlus sunnah. Bukan ahlus sunnah. Maka berkata Syekh Shalih Fauzan di sini, wa kadzalika kalamu ahli ilmi, ini penting antum bisa lihat dalam syarahnya. Ya. Wa kadzalika kalamu ahli ilmi, dan begitu juga ucapan ulama. Al-alim idza qala kalaman, seorang alim apabila mengucapkan suatu ucapan, la ta'khudhuhu wahdahu hatta taruddahu ila kalamihil kamil. Jangan kamu ambil sebagian sampai kamu kembalikan sampai kamu, ya, cocokkan dengan ucapan dia yang lainnya. Sampai kamu cocokkan, kamu kembalikan ucapan itu kepada ucapan dia yang lainnya. Karena kalau ayat Al-Qur'an saja, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihan. Di antaranya terdapat, ya, minhu ayat-ayat yang muhkam. Ya, itulah pokok dari Alkitab. Dan yang lainnya itu mutasyabihat. Muhkam artinya yang jelas maknanya, mutasyabih artinya yang sama. Ya, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat zaigh, kesesatan, mereka cuma ikut cari-cari yang mutasyabih. Kalamullah, kalamu Rasulullah, kita harus kembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Apalagi kalamul ulama minal bashar, manusia. Ya, apakah mereka maksum? Apakah kalamnya semuanya muhkam gitu? Kalau kalamullah aja, ya, sebagai ujian, Allah Subhanahu wa tetapkan sebagian yang muhkam, lainnya mutasyabih. Sebagai ujian, apakah kalam manusia yang tidak maksum semuanya muhkam? Ini dhalal yang seperti ini, kesesatan. Maka ada pada kalam manusia sebagiannya mujmal, sebagiannya mufassal. Maka yang mutasyabah dari kalamul ulama, yang samar dari kalamul ulama harus dikembalikan kepada yang muhkam. Kepada yang muhkam. Nah, berkata beliau, qala al-alim idza qala kalaman. Seorang alim apabila mengucapkan suatu ucapan, ya, la ta'khudhu wahdah, jangan kamu ambil comot gitu aja. Hatta taruddahu ila kalamil kamil, sampai kamu kembalikan kepada semua ucapannya. Wa tattabi'u kalamahu fi muallafatihi, dan kamu, ya, periksa ucapannya pada semua tulisan dia. Li'annahu yuqayyid ba'dahu ba'dhan, karena sebagian kalamnya itu menafsirkan kalamnya yang lainnya. Menafsirkan kalamnya yang lainnya. Li'annahu ala sunani kitabillah wa sunnati Rasulillah, karena mereka berdiri di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Fataruddal mutlaq ilal muqayyad min kalamihim, sehingga kamu kembalikan yang mutlak kepada yang rinci dari ucapan mereka. Kata beliau, qala fa talibul ilmi yajibu alaihi an ya'khudha hadhil qaidah ma'ahu daiman. Maka penuntut ilmu wajib atasnya berpegang dengan kaidah ini terus. Apa yang terjadi ketika mereka meninggalkan? Lihat apa yang dilontarkan. Yang mengatakan bahwa Syekhul Islam tidak mengkafirkan Ibnu Arabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan orang yang menyembah kuburan Ahmad Badawi. Ya. Ini kalam sebagian ada di sebagian sumber. Tapi di sumber lain Syekh mengatakan orang yang menyembah, ya, kuburan Ibnu Ahmad al-Badawi kuffar, mereka kafir. Ya. Di sebagian lainnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa, ya, dia tidak mengkafirkan Ibnu Arabi. Di sebagian lainnya mengatakan, ya, bahwa orang yang tidak mengkafirkan Ibnu Arabi maka dia kafir. Maka kalam ini harus didudukkan, ya, harus dipertemukan, kemudian dicarikan, ya, solusinya, sehingga jelaslah mazhab beliau dalam perkara ini, bahwa kita tidak mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Masalah ini sudah saya singgung dalam sebuah tulisan Tauhid First. Apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan penyembah kubur? Dan sudah saya sebutkan bahwa orang yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan orang yang menyembah kubur berdalil dengan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sebagian tempat, dia salah paham. Dia salah paham. Ya, dan telah saya sebutkan dalilnya dari perkataan beliau sendiri. Wallahu taala ala wa alam. Intinya adalah bahwa yang menyebabkan orang-orang Murji'ah terjatuh ke dalam, ya, penyimpangan ini adalah disebabkan berdalil dengan sebagian kemudian meninggalkan sebagian. Allahu ta'ala ala wa alam.